tidak disibukkan dan bisa membantu kami untuk bergabung dalam ibadah ini. Dan sebelum kita memulai ibadah, kita ambil satu pujian, yaitu hari ini kurasa bahagia, dan kita sebut kakak dan kakak. Masih semangat besok deh? Masih. Oke, sekarang kita ada satu pujian lagi, yaitu Tuhanlah kekuatan dan masuk. Dalam doa pembuka, namun sebelum itu kita akan satu pujian, yaitu Bapakku datang. Tetap siap hati ya. Menyembahmu
Puji kepada nama Tuhan. Dan saatnya kita akan dengan Tuhan, dan kita akan satu pujian yaitu mengikuti. Baik teman-teman semua, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mengucapkan syukur Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anak Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa untuk kasih setia dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami anak-anak-Mu telah berkumpul di tempat ini guna untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan, mari Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami Bapa, agar apapun yang kami baca dan kami dengarkan pada hari ini dapat kami lakukan dalam hari-hari kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyalurkan sabda kebenaran-Mu, mari Engkau tuntun sertai Bapa, agar apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini boleh benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Haleluya. Baik, terima kasih untuk kami bisa kita doa firman. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sampai saat ini masih semangat
1 ayatnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14 dan ke-15. Teman-teman yang mungkin membawa Alkitab atau Oppo suci, Samsung suci, dan iPhone suci di sini boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Pertama Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-14 dan juga ke-15. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Baik teman-teman, bisa pilih hanya 2 ayat saja. Jadi saya bagi untuk kakak-kakak laki-laki ayatnya, untuk kami yang perempuan ayat yang ke-14, dan untuk kakak-kakak yang laki-laki ayat yang ke-15. Saya terlebih dahulu membacakan perikop tersebut. Pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-14 dan 15 di bawah perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Ayat yang ke-14 mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus yang telah juga. Baik, demikian teman-teman yang kita baca. Jadi baik teman-teman, di sini kami dari tim kami, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, hari ini kami tidak menonton pada atau tidak terpaku pada perenungan firman Tuhan. Kami sudah menyiapkan terlebih dahulu kita akan bermain game, dan di sini kami sudah menyiapkan 3 pertanyaan, dan saya akan memilih secara acak atau secara random 3 orang dari teman-teman semua. Itu baik mau dari teman-teman di sini ataupun teman-teman dari KKN. Nah, game yang sudah kami siapkan ini ada 3 pertanyaan, dan saya akan memilih 3 orang. Aturan mainnya, kalau teman-teman tidak bisa untuk ketika membaca pertanyaan ini boleh menyampaikan apa yang ada di pikiran teman-teman semua, apa yang teman-teman pahami dari pertanyaan ini. Jika tidak mengerti, bisa melempar pertanyaan ini kepada teman-teman YKN juga boleh, atau kepada teman-teman di sini juga boleh. Sebelumnya saya pilih kakak Nona yang di sini. Kakaknya yang di pintu. Dan juga satu orang dari YKN. Silahkan boleh dibaca. Silakan, mungkin ada yang mau langsung menjawab. Ya, baca pertanyaan. Menurut kamu pacaran Kristiani ini seperti apa sih? Kita mulai pakai Renisa. Kakak ini boleh menjawab. Boleh menjawab. Menurut kakak Reni, pacaran Kristen itu seperti apa? Nah, menurut kakak Reni itu adalah seperti satu Tuhan. Terima kasih untuk jawabnya kakak Reni. Mungkin kakak bisa mengikuti pertanyaan. Makna cinta seperti apa yang bisa kita dapatkan dari kisah Yusuf dan Maria? Dari kisah Yusuf dan Maria kita belajar tentang kesetiaan, kasih sayang, dan juga sabar dalam menghadapi satu sama lain. Jawabannya boleh tahu kakak yang satu? Terima kasih Kak Kevin. Boleh tepuk tangan Kak Kevin. Silakan Kak Melvin mau lempar pertanyaan atau? Oke. Berapa lamakah Yakub menunggu dan bekerja di rumah lama untuk mendapatkan kaya? 14 tahun. Terima kasih Kak Melvin untuk jawabannya. Boleh tepuk tangan untuk Kak Melvin. Jadi baik teman-teman, game yang sudah kita mainkan ini sudah selesai. Sekarang kita kembali pada firman Tuhan yang saya pilih dari Pertama Petrus pasal 1 ayat 14 dan juga 15. Teman-teman, saya pilih firman Tuhan ini karena berkaitan dengan materi yang sudah kami pilih, yaitu tentang pacaran Kristen. Pertama-tama, hiduplah, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Teman-teman, firman Tuhan menekankan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Kristen, kita harus taat kepada firman Tuhan, dan juga kita tidak boleh menuruti akan keinginan kita
kita sebagai manusia. Hidup dengan taat merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan taat kepada Yesus, yang membuktikan bahwa kita hidup dalam kehendak-Nya. Teman-teman di sini mungkin saya ingin bertanya, mungkin di sini sudah ada yang punya pacar atau sudah menikah, atau yang sampai saat ini masih sendiri, jomblo. Mungkin teman-teman boleh mendengarkan firman ini, karena ini sangat berkaitan dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan kita dengan Tuhan. Teman-teman semua, di sini kita merasa bahwa dari hidup kita apakah sudah taat dalam perlindungan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus hidup taat dan janganlah kita turuti hawa nafsu yang akan menguasai hidup kita. Teman-teman semua, saya tahu bahwa di sini mungkin sudah ada yang berumah tangga, sudah ada yang punya pacar. Jadi pacaran Kristiani seperti tadi yang sudah dibilang oleh kakak ini, bahwa harus memilih pasangan yang satu Tuhan, satu iman, dan juga satu baptisan. Kita yakin kalau di sini semua pasti punya pacar yang sudah beda agama, sudah cinta beda agama begitu. Karena kalau cinta sama beda agama berarti Tuhan sulaya, Tuhan cinta. Bagaimana kalau kedepannya kita akan menjalani kita punya kehidupan dengan kita punya pasangan, itu bagaimana? Nah teman-teman semua, firman Tuhan pada malam hari ini menegur kita bahwa sebagai anak-anak Kristen yang taat akan firman Tuhan, kita akan tetap berada pada panggilan Tuhan dan pelayanan Tuhan. Di sini saya tidak bisa bilang kalau saya dalam hubungan pacaran mungkin lebih baik dari teman-teman, tidak mungkin, karena terlalu banyak hal yang sudah kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari yang tanpa kita melanggar firman Tuhan. Teman-teman sekalian, firman Tuhan pada sore hari ini mengajar kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita sama-sama hidup dalam firman Tuhan. Tidak boleh menyimpang dari apa yang telah kita buat dan apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita dalam memilih pasangan dan juga dalam menjalankan kehidupan kita dengan pasangan kita? Firman Tuhan berkata bahwa pilihlah pasangan yang seturut dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Teman-teman sekalian, pada ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Firman Tuhan menekankan kepada kita bahwa kita sebagai anak Tuhan kita harus hidup kudus di dalam Tuhan. Karena Tuhan saja kudus, masa ketong mau menyimpang dari firman Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan ketong semua. Lalu bagaimana dengan seharusnya pasangan yang kita pilih? Teman-teman, di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita harus memilih pasangan yang bijaksana dan juga dapat mengasihi Allah. Di sini saja menekankan bahwa kita harus memilih pasangan yang bijaksana dan juga harus mengasihi Allah. Bagaimana kalau kita salah memilih pasangan yang tidak mengasihi Allah? Berarti kalau dia sudah dikasihi Allah, berarti dia sudah dikasihi ketong juga. Karena ketong kan ciptaan Tuhan. Jadi kalau dia sudah mengasihi Allah, otomatis dia sudah dikasihi ketong. Dalam Timotius 2 dalam kedua Timotius ayat yang kedua itu mengatakan bahwa sebab itu jadilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Teman-teman, firman Tuhan dalam kedua Timotius ini menekankan bahwa kita sebagai orang muda kita harus menjauhi nafsu jahat. Apapun itu dalam keinginan kita sebagai manusia, sebagai orang muda, nafsu kita mungkin sangat-sangatlah tinggi, tetapi kita sebagai anak Tuhan kita harus dapat dan mampu menguasai diri kita dengan firman Tuhan. Dan juga firman Tuhan mengatakan bahwa kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Teman-teman, firman Tuhan saja menekankan bahwa kita harus mengejar keadilan dan kesetiaan. Kesetiaan di sini saya menyimpulkan bahwa kita sebagai orang muda kita harus setia dalam hal apapun itu. Setia dalam Tuhan, setia dalam pelayanan Tuhan, dan juga setia dengan pasangan kita sendiri. Tapi bagaimana dengan pelayanan kita? Kalau kita tidak setia dengan pelayanan Tuhan, otomatis kita tidak setia dengan pasangan kita. Jadi mungkin teman-teman di sini yang tetap setia dengan pasangan, tetap setia dengan Tuhan, itu
sangat luar biasa teman-teman. Atau mungkin ada yang agak berbelok sedikit tapi tidak apa-apa. Nah teman-teman, dalam Korintus pasal 6 ayat 14 dan juga 15 mengatakan bahwa janganlah mau menjadi sekutu orang-orang yang tidak menjadi sekutu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu tidak cocok. Mana mungkin kebaikan Tuhan berpadu dengan kejahatan. Teman-teman, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa kita harus bersekutu dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus, supaya ketika kita memilih jalan yang salah, mungkin orang tersebut bisa memandang kita kembali dan juga kembali kepada tempat di mana kita sudah mengenal Yesus. Dan juga di sini menekankan bahwa janganlah mau menjadi sekutu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu tidak cukup, mana mungkin kebaikan Tuhan berpadu dengan kejahatan. Dalam firman Tuhan ini menekankan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Teman-teman, firman Tuhan menekankan kepada kita semua bahwa kita harus hidup kudus dalam Tuhan. Sebagai orang-orang muda, sebagai tulang punggung gereja, kita harus kudus dalam Tuhan karena Tuhan saja kudus. Kita juga harus kudus seperti Tuhan. Mungkin tidak secara langsung kita akan menjadi orang-orang yang kudus, yang suci, tetapi perlahan kita akan belajar untuk menjadi orang-orang muda yang hebat dan luar biasa. Mungkin demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman di sini yang mungkin juga mau berbagi dengan kita semua, mau menyampaikan firman Tuhan, sharing-sharing dengan kita semua, teman-teman dari YKM, atau yang mau menceritakan pengalaman. Saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, shalom teman-teman. Shalom. Ini kayaknya ada yang mulai mengantuk. Nah, tadi kita sudah belajar banyak, baik itu dari games, ada beberapa pertanyaan, kemudian juga dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Tirsa, refleksi dan renungan yang tadi kita sampaikan itu, saya kira sudah menjawab mengenai apa itu pacaran Kristiani. Nah, di sini saya tidak mau bicara banyak, saya mau berbagi dari pengalaman pribadi saya mengenai apa sih itu pacaran Kristiani. Mungkin ada teman-teman yang berpikir bahwa kenapa harus ambil tentang pacaran Kristiani? Kenapa tidak ambil tentang berkat atau anugerah atau kasih? Apalagi kita baru saja merayakan Paskah, merayakan kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kenapa harus bahas mengenai pacaran Kristiani? Nah, kita tarik apa itu pacaran Kristiani, kita lihat kepada kehidupan anak-anak muda saat ini. Kalau kita mau lihat kehidupan anak-anak muda saat ini itu, kalau mau dibilang itu rata-rata dalam keadaan bahaya. Kenapa? Minta maaf karena sekarang itu banyak kasus pemerkosaan, aborsi, bunuh diri karena putus cinta. Ada juga yang bunuh lawan jenis karena cinta ditolak, kemudian dukun bertindak dan sebagainya. Nah, jadi saya mau berbagi sedikit pengalaman saya. Jadi saya itu berpacaran selama 4 tahun lebih dari 2018. 4 tahun 4 bulan lah, sampai Maret kemarin itu orang bilang tapi kandas karam. Jadi dalam tanda kutip putus. Mungkin ada yang berpikir bahwa kenapa harus pacaran yang 4 tahun lebih, 4 tahun 4 bulan lalu tiba-tiba putus, kan kasihan juga, sangat disayangkan. Nah, putus ini karena ada satu dan lain hal, dan kami juga merasa bahwa ini sudah masuk ke tahap toksik. Jadi toksiknya itu kayak dikekang, kemudian kayak tuduh menuduh, pokoknya semuanya itu toksik. Karena kita anak-anak muda itu kita berpikir bahwa susah yang dia, jadi lanjut dia mau bikin kemana tuh lanjut. Tapi pada kenyataannya kita tidak sadar bahwa kita itu sudah masuk dalam perangkapnya iblis. Kenapa saya bilang perangkapnya iblis? Karena sekarang itu iblis itu sedang tunggu kejatuhannya anak-anak muda. Kenapa? Sehingga hal-hal yang tadi saya sebutkan itu bisa terjadi. Awal mulanya itu adalah dimulai dari pacaran yang tidak sehat. Selama berpacaran, saya biasanya dapat banyak pertanyaan dari orang-orang sekitar, bahkan dari teman dekat juga biasa tanya bilang begini, masa lu pacaran selama 4 tahun lebih, lu pacaran begini lama tapi lu sudah pernah bikin apa-apa? Masa lu pacaran begini lama lu sudah pernah mencium, lu sudah pernah berhubungan badan?
minta maaf, mungkin teman-teman pikir ini kata-katanya sensitif, tapi kita semua sama-sama sudah dewasa. Jadi mereka bilang, kenapa kalian pacaran begini lama tapi tidak pernah bikin apa-apa? Terus bilang, oh lu pacaran kalau sampai bikin apa-apa tuh sampai gaul, sampai bikin apa-apa tuh sampai gaul dan sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada itu teman-teman sangat simpel. Saya jawab bilang begini, semua itu tergantung dari komitmen seseorang, komitmen dan juga atas dasar apa hubungan itu dibangun. Saya bilang bahwa saya mencintai dia atas kasihnya Kristus, jadi saya letakkan cintanya saya itu di dalam kasih Kristus. Jadi saya mencintai dia dengan setulus hati, bukan dengan nafsu. Saya bilang bahwa mau bagaimanapun seseorang, mau berapa lama pun pacaran, tapi kalau hubungannya itu sehat, maka tetap sehat. Tetapi kalau hubungan itu dibangun berdasarkan nafsu, mau pacaran bertahun-tahun, bahkan belum sampai tahun saja kalau mau berhubungan badan dengan hubungan badan. Seperti itu. Kemudian, kenapa sehingga pemahaman mengenai pacaran Kristiani ini sangat penting untuk anak-anak muda saat ini? Salah satu hal utama adalah agar anak-anak muda itu tidak jatuh. Kita lihat banyak anak-anak muda yang jatuh, kemudian menjauh dari Tuhan karena sudah jatuh, terus kecewa dengan diri sendiri. Setelah kecewa dengan diri sendiri, lalu oh saya tidak pantas, saya tidak berhak untuk ada di sini, saya tidak suci dan sebagainya. Maka dari itu kita sama-sama belajar dari apa yang sudah Kak Tisna sampaikan, bahwa menjaga kekudusan kita itu penting. Tubuh kita itu adalah baiknya Allah. Bagaimana bait Allah bisa bersih sedangkan kita mengotori bait Allah itu setiap hari? Terus mungkin ada yang bertanya, oh bagaimana kalau saya sudah jatuh ke dalam hal itu, ke dalam pacaran yang tidak sehat itu, misalnya berhubungan badan dan sebagainya. Hari Kamis, kalau tidak salah, saya dengan saya punya teman Karut sempat lihat postingan di Instagram. Ada satu perempuan curhat. Dia curhat mengenai hubungan. Jadi dia berpacaran dan sudah sering melakukan ML, making love atau hubungan badan ini. Kemudian karena merasa tidak pantas, menjauhkan diri dari persekutuan. Kemudian terus melakukan itu hari ke hari karena orang punya bilang kalau sudah kecanduan. Jadi untuk keluar itu susah. Sama halnya dengan merokok, minum mabuk itu kalau sudah kecanduan itu untuk mau berhenti itu sangat susah. Jangankan mengotori bait Allah dengan berpacaran yang tidak sehat, bahkan dengan isap rokok, minum kopi itu saja kita merusak tubuh kita yang menjadi tempat bersemayamnya Tuhan dalam hati kita. Itu kita merusak. Kemudian dia bilang bahwa dia memberanikan diri untuk keluar dari hubungan toksik itu. Kemudian dia curhat sama mentornya, kemudian dikasih pemahaman. Setelah dikasih pemahaman, didoakan. Setelah didoakan, sekarang dia sudah mulai pulih, kemudian sudah memulai pelayanan. Jadi untuk teman-teman atau untuk kita yang sudah terlanjur melakukan, bahkan Tuhan itu selalu mengasihi kita dalam keadaan apapun kita, sehancur apapun kita itu Tuhan selalu ada. Jadi saya rasa pemahaman tentang pacaran Kristiani ini jangankan dengan kita saja, kita bisa bagikan dengan siapa saja, dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang kita kasihi. Seperti apa sih pacaran Kristiani? Yang pertama, menjaga kekudusan, kemudian tidak berpacaran beda agama seperti yang tadi Kak Tisna bilang, karena terang dan gelap itu tidak akan bisa bersatu. Selamanya terang dan selamanya gelap, jadi mereka itu terpisah. Lalu bagaimana kita mau pacaran dengan yang beda agama, sedangkan tidak akan bisa bersatu. Minyak dengan air saja tidak bisa bersatu, kecuali kalau tanpa mengalir itu bisa bersatu. Nah, maka dari itu setelah ini mungkin dari teman-teman juga yang lain mau berbagi atau mau cerita mengenai hubungan cinta atau apapun itu, pengalaman itu semuanya terbuka, jadi kita saling sharing, jadi tidak ada yang tertutup. Mungkin ada yang bilang, oh terus mau buka rahasia di sini. Oh tidak, bukan mau buka rahasia, tapi kita berbagi saja pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, biar selanjutnya hati itu lebih pulih seperti itu. Jadi mungkin hanya pengalaman sedikit saja yang saya bagikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Tisna. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Romalia yang sudah sharing bersama dengan kita semua. Ini sangat memberkati kita, dan juga dari pengalaman tersebut kita dapat belajar banyak hal. Demikian teman-teman yang saya sampaikan. Langsung dengan Tuhan. Masih semangat ke Sonde? Masih. Masih loyal nih.
Oke, kita masuk dalam persembahan dan kita akan satu pujian. Sungguh kubangga Bapak. Bangga Bapa, nyala seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku berharap. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Orang tua sehat dan Baik, sebelum kita masuk dalam syafaat, mungkin dari teman-teman semua yang ada pergumulan bisa sampaikan supaya sebagai dalam dosa. Oke, mari kita sama-sama tenang menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Engkau telah berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan atas teladan firman-Mu Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam kekudusan-Mu yang tidak ingin atau tidak mengikuti keinginan kami secara manusia Tuhan. Mari ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bersyukur dan memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Pada saat ini kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat tuan rumah yang sudah menyediakan menyambut kami di tempat ini. Mari Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, agar apapun yang dilaksanakan boleh terlaksana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini kami anak-anak muda berkumpul juga Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kami Tuhan, baik dalam masa pekerjaan kami, masa perkuliahan kami, di mana tempat kami bekerja dan di mana tempat kami menuntut ilmu. Mari Engkau tuntun pimpin sertai kami Tuhan, sehingga apa yang kami laksanakan adalah turut campur tangan, agar semuanya itu berjalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati kami Tuhan, setiap persembahan yang kami sudah berikan, mari Engkau memberkati kuduskan Tuhan, agar dapat membawa harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Untuk persembahan ini Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa kalau kami percaya mengangkat atau mempersembahkan kehidupan kami kepada Engkau, kami dapat pemulihan yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Karena ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami dapat berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Oke, terima kasih Tuhan. Dan kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Dan sebelum itu mari kita angkat satu pujian.
cuma mau bersyukur Tuhan karena Engkau telah menuntut kami dari awal ibadat kami, pertengahan hingga akhir dengan baik. Tuhan, jika Engkau mendapati setiap kesalahan selama kami beribadah ini, Tuhan, kami mohon ampun. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati Tuhan supaya kami boleh tiba ke rumah kami dengan selamat sejahtera. Dan terkhususnya untuk bulan Ramadan, Tuhan, Engkau berkati juga. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Kiranya Engkau sambut dan dengar doa kami, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak Delila, dan ibadah kami selesai. 1, 2, 3. Shalom.